Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, fa ya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruhnya untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita masih berada di bulan Muharram 1444 Hijriah. Dia adalah satu dari 4 bulan haram yang memiliki kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai Syahrullahil Muharram, bulan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Muharram. Bulan yang agung ini bertepatan pula dengan bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bulan Agustus 2022 Miladiah. 77 tahun sudah Indonesia merdeka sejak diumumkannya oleh sesepuh bangsa kita
dan oleh presiden pertama bangsa Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno tatkala itu. Maka betapa nikmatnya hidup dalam kemerdekaan, bebas dari kungkungan penjajahan, bebas dari segala tekanan, intimidasi, pembunuhan dan peperangan. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ratusan tahun lamanya bangsa ini dijajah oleh Belanda, Jepang dan sekutu-sekutunya, sampai akhirnya diraihlah kemerdekaan ini. Dan diumumkan kemerdekaan ini pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan tatkala itu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, dan ketika itu bertepatan dengan hari Jumat, hari yang agung, hari yang mulia, yang diharapkan darinya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemerdekaan adalah cita-cita warga negara dimanapun mereka berada. Namun kita sebagai hamba Allah yang berislam dan beriman kepadanya, kemerdekaan bukanlah semata terbebas dari penjajahan, tapi yang lebih utama daripada itu, kemerdekaan adalah manakala seorang hamba terbebas dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Kemerdekaan yang hakiki adalah manakala hamba beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bebas dari segala kungkungan kesyirikan. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tujuan, itulah maksud terbesar Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di muka bumi ini. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tentu semua dari kita ingin menjadi manusia yang merdeka, merdeka dengan seutuhnya, hidup tanpa ketergantungan kepada yang lainnya, hidup dengan aman, bebas dari penghambaan dan penjajahan. Setiap orang berani untuk membayar dengan harga yang mahal untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki. Karena jika tidak merdeka, berarti setiap saat siap untuk disiksa, siap untuk dilucuti, siap untuk diusir, dihina, dan bahkan untuk dibunuh. Sedangkan orang yang merdeka, maka dia akan merasakan keamanan, dia akan merasakan kenyamanan, bebas dari cengkraman musuh. Kita bisa berdiri dengan dua kaki sendiri. Itulah artinya kemerdekaan yang hakiki. Namun ironisnya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak manusia yang tidak bisa membedakan mana yang merupakan kemerdekaan dan mana yang merupakan keterpurukan. Mereka tidak bisa membedakan mana kemerdekaan hakiki dan mana kemerdekaan yang merupakan kemerdekaan semu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemerdekaan yang hakiki adalah manakala kita menyerahkan ibadah kita mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang kita sembah, sebagai satu-satunya yang kita ibadahi, dan kita tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Inilah misi terbesar terutusnya para nabi dan para rasul, bahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan oleh para sahabat dan kaum muslimin setelahnya memperjuangkan kemerdekaan yang seperti ini. Lihatlah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
dalam peristiwa pertempuran Qadasiyah, pertempuran kaum muslimin tatkala itu melawan bangsa Persia. Panglima kaum muslimin pada saat itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau mengutus salah satu pasukannya yang bernama Rib'i bin Amir menuju Persia, menghadap kepada panglima Persia tatkala itu yang bernama Rustum. Maka dalam pertemuan mereka, Rustum selaku panglima Persia ketika itu berkata kepada Rib'i, apa tujuan pasukan kaum muslimin datang ke Persia ini? Maka dengan tegas Rib'i bin Amir ketika itu mengatakan dengan kalimat yang lugas, yang dicatat dengan tinta emas oleh sejarah, tercatat di dalam buku-buku sejarah dan disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ar-Rib'i berkata, Allahu ibta'atsana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillah. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirim kami untuk memerdekakan manusia, siapa yang Allah kehendaki, dari peribadatan kepada makhluk menuju kepada peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, dan memerdekakan manusia dari kesempitan yang ada di dunia ini menuju dunia yang luas. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, memerdekakan manusia dari kesewenang-wenangan agama yang lain menuju kepada keadilan Islam. Allahu Akbar. Inilah kalimat tegas yang beliau ungkapkan sebagai bentuk kemerdekaan yang sesungguhnya. Lihatlah jamaah sekalian, Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masih berstatus sebagai seorang budak, hamba sahaya yang dimiliki oleh Abu Jahal ketika itu, Bilal bin Rabah disiksa dengan siksaan yang berat. Namun beliau tetap mempertahankan keimanan beliau. Beliau tetap mempertahankan tauhid beliau. Betul beliau sebagai seorang budak, namun hakikatnya beliau telah merdeka dan memiliki jiwa kemerdekaan, karena beliau mengerti dan paham kemerdekaan yang hakiki adalah tatkala menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah misi terbesar para nabi dan para rasul. Inilah misi terbesar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari lembah gelap gulita menuju cahaya terang benderang, dari kegelapan kesyirikan, kemusyrikan, kejahiliahan menuju kepada cahaya iman, menuju kepada cahaya Islam, menuju kepada cahaya ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari gelapnya kebodohan, kezaliman menuju kepada cahaya ilmu yang bermanfaat dan keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha dengan sekuat tenaga mengeluarkan manusia dari lembah api neraka menuju kepada surga yang kekal abadi. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah arti dan makna dari kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sejati, manakala diri ini dipenuhi dengan keimanan dan jauh dari segala kekufuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji di dalam Al-Quran, bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang bertauhid, Allah akan berikan kemerdekaan, keamanan dan kemenangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum
wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada mereka-mereka yang beriman, kepada mereka-mereka yang beramal dengan amalan saleh, Allah akan jadikan mereka merdeka. Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah merdeka dan berkuasa di muka bumi ini. Kemudian Allah akan teguhkan untuk mereka agama mereka yang Allah ridhoi untuk mereka. Kemudian Allah akan ganti rasa takut yang dulu mereka rasakan dengan rasa keamanan. Mereka hanya menyembah kepadaku, kata Allah, dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Inilah kemerdekaan yang hakiki. Inilah kemerdekaan yang ingin dicapai oleh setiap hamba Allah yang beriman. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebelum kita menutup khutbah kita dengan doa, ada satu contoh di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana Bani Israel dengan nabinya Nabiullah Musa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Musa berhasil untuk memberikan kebebasan, kemerdekaan kepada Bani Israel dari penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun tatkala itu. Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, Fir'aun yang memaksa Bani Israel untuk menyembah dirinya. Maka Nabi Musa berdiri di hadapan Fir'aun mencegah segala kezaliman tersebut. Allah Subhanahu wa taala abadikan hal itu di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Musa liqaumihi, ingatlah tatkala Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah yang Allah telah anugerahkan kepada kalian. Ij'ala fikum anbiya, ketika Allah menjadikan di antara kalian ada para nabi. Wa ja'alakum muluka, kemudian Allah jadikan kalian sebagai orang-orang yang merdeka. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, kemudian Allah berikan kepada kalian apa yang Allah tak berikan kepada orang-orang sebelum kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat tersebut kepada mereka. Kemudian Allah ingatkan, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adabarikum fatanqalibu khasirin. Allah ingatkan, sebagaimana kata Nabi Musa alaihi salam, wahai kaumku, masuklah ke negeri yang suci ini, Palestina, yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Jangan kalian murtad ke belakang, jangan kalian kembali ke belakang hingga kalian pun merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata Bani Israel tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan tersebut. Mereka justru menyia-nyiakan nikmat kemerdekaan itu. Bahkan janji tauhid yang mereka ikrarkan, mereka khianati dengan mereka beribadah kepada patung anak sapi.
hingga apa yang terjadi. Allah cabut kenikmatan tersebut hingga mereka pun berada dalam kehinaan dan kenistaan, wal iyadzubillah. Inilah gambaran orang-orang yang telah merdeka namun ia tidak mensyukuri nikmat kemerdekaan itu. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita ucap syukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan yang telah kita rasakan, dan kita memohon agar nikmat ini terus kita pertahankan dan terus dipertahankan di negara yang mulia ini. Maka kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai kita dan meridhai tanah air kita. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimissalah.